kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan berkati kami dalam memuji Tuhan dan berkati semua guru-guru yang bertugas di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Hai Kids, jumpa lagi di Ibadah Kids Online GKMI Anugerah. Hari ini bersama dengan Kak Puji dan Kak Dian. Kakak berharap semua kids di rumah dalam keadaan sehat ya. Yuk kita mau memuji Tuhan. Kids, kasih Tuhan itu nggak cuma segini ya, nggak cuma segini. Tapi gimana Kak Dian? Tinggi, lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Betul. Yuk kids, sama-sama kita mau menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Lebih tinggi kasih Yesusku, dalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kids, kita selalu memuji Tuhan karena apa? Karena begitu besarnya kasih Tuhan Yesus untuk kita. Begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi, begitu dalam. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita ya, atas panjang dan lebarnya kasih Tuhan buat kita semua. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Halo Kak Lydia. Hai. Halo. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku.
Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kak Hendro, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu nih ya, Kak Hendro. Terus aku mau tanya nih Kak Hendro, sebagai warga negara Indonesia yang baik tuh kita harus bagaimana sih Kak? Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus taat pada peraturan semua yang dibuat sama pemerintah. Oh, begitu. Berarti sebagai anak Tuhan, kita harus taat perintah Tuhan Yesus. Terus sebagai anak papa mama harus taat sama aturan papa mama. Sebagai warga negara berarti kita harus taat sama aturan pemerintah. Begitu? Betul, Oh, iya. Oke. Nah, buat kids yang di rumah, kan bingung tuh mau taat peraturan pemerintah gimana. Iya. Nah, kids di rumah bisa belajarnya taat sama Tuhan Yesus dan taat sama papa mama di rumah. Oke. Kita mau belajar taat seperti Tuhan Yesus yang juga taat, ya. Sekarang kita nyanyikan lagu ini, T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Sekali lagi. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Sekali lagi ya. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati supaya kami mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, kita tadi sudah memuji Tuhan ya. Kita sudah bergembira, bersukacita, menaikkan pujian untuk Tuhan Yesus. Sekarang kakak mau ajak Kit untuk sedikit bergerak, berolahraga ya. Yuk, Kit bangkit berdiri ya. Dan lihat gerakan yang kakak lakukan. Setelah itu, Kit coba tirukan gerakan-gerakan yang kakak lakukan. Oke? Siap ya? Gerakannya seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Nah, seperti itu, Kit. Oke? Kit sudah siap semua? Kakak akan mengajak Kit melakukan gerakan tadi dengan cara yang lebih cepat. Siap? Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3.
Sip. Kit pintar sekali. Kit bisa menirukan gerakan yang kakak lakukan. Sekarang kakak ingin menyampaikan sesuatu. Ternyata mengingat semua gerakan itu secara berurutan sulit ya. Nah, firman Tuhan hari ini juga ada kisah tentang Allah yang menyuruh Yosua untuk mempelajari, mengingat, dan mematuhi perintah-perintahnya. Kita tahu kira-kira karena apa? Nah, yuk kita cari tahu alasannya. Kakak sudah siapkan video berikut ini untuk menolong kalian supaya bisa mengerti akan firman Tuhan yang akan kita bahas. God's people were near the land of Canaan. This was the promised land, the place God said Abraham's descendants would one day live. The Israelites had wandered in the wilderness for 40 years. The older generation had died. Moses, their leader, had died too, and now it was time for the remaining people to go into the land. God chose Joshua to be the new leader of Israel. It was a big job, but God encouraged Joshua. He promised to give Joshua success in the land. God said, "No one will be able to stand against you as long as you live. I will be with you, just as I was with Moses. I will not leave you or abandon you." Then God said, "Be strong and courageous." God wanted Joshua to lead the people into the land because he had promised it to his people. God said, "Be strong and very courageous to obey everything Moses taught you. Study, remember, and obey the commands written in the book of instruction. If you do this, you will be successful in whatever you do." God encouraged Joshua again. "Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for I, the Lord your God, will be with you wherever you go." So Joshua sent a message throughout the Israelites' camp. "Get ready. We are going to cross the Jordan River and take this land. God is giving it to us, just like he promised." The Israelites agreed and got ready. "We will do everything you have commanded us," they told Joshua. "We will go everywhere you send us. We will obey you like we obeyed Moses. We trust that God will be with you like he was with Moses." God encouraged Joshua and promised to be with him as he led the Israelites into the promised land, where they would be victorious and find rest. We have victory over sin and rest for our souls in Jesus, who is always with us and leads us into the promised land of God's kingdom. Nah, Kit, keren kan videonya? Nah, sekarang kakak akan jelaskan buat Kit semuanya ya. Kit, umat Allah berada di dekat tanah Kanaan. Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan, tempat yang Allah pernah katakan bahwa keturunan Abraham suatu hari nanti akan hidup di sana. Bangsa Israel telah berputar-putar di padang belantara selama 40 tahun. Nah, generasi yang lebih tua telah meninggal. Musa, pemimpin mereka, telah mati juga. Dan sekarang saatnya bagi orang-orang yang tersisa untuk pergi ke tanah itu. Tuhan ingin Yosua memimpin orang-orang Israel masuk ke dalam negeri itu karena dia telah menjanjikannya kepada umatnya. Allah berfirman, "Jadilah kuat dan jadilah berani dengan mematuhi segala sesuatu yang Musa ajarkan kepadamu. Perhatikan, ingatlah dan patuhi perintah-perintah yang ada. Jika Yosua melakukan ini, maka Yosua akan berhasil dalam apapun yang dilakukan." Allah menyemangati Yosua lagi. "Jadilah kuat dan berani. Jangan takut atau putus asa. Karena aku, Tuhan Allahmu, akan menyertaimu kemanapun kamu pergi." Lalu, apa yang Yosua lakukan? Yosua mengirim pesan ke seluruh perkemahan orang Israel. "Bersiaplah, kita akan menyeberangi sungai Yordan dan mengambil tanah ini. Tuhan
Tuhan memberikannya kepada kita seperti yang Dia janjikan. Wah, bangsa Israel sangat setuju dan mereka bersiap-siap. Bangsa Israel dengan semangat berkata, "Kami akan melakukan segala sesuatu yang telah Engkau perintahkan kepada kami." Mereka juga berjanji kepada Yosua, "Kami akan pergi kemanapun Engkau mengirim kami. Kami akan mentaatimu seperti kami mentaati Musa. Kami percaya bahwa Allah akan menyertai Anda seperti Dia bersama Musa." Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel setelah Musa mati. Tuhan memberi Yosua pekerjaan yang besar. Namun, Yosua tidak dapat melakukan pekerjaan itu tanpa Tuhan membantunya. Kira-kira dengan apa ya Tuhan membantu dan menuntun Yosua? Apakah kita ada yang tahu? Tuhan memerintahkan Yosua beberapa kali untuk tidak takut. Karena Tuhan akan pergi bersamanya dan membuatnya berhasil. Tuhan memakai firman-Nya untuk membantu Yosua bergerak maju dan memimpin umat Israel. Mengapa pakai firman Tuhan? Begini ya, Kit. Bangsa Israel sering berdosa dan tidak mentaati Tuhan. Makanya Tuhan memerintahkan Yosua untuk mengingatkan orang Israel agar mentaati aturan-aturan Tuhan. Tuhan memberi orang Israel aturan untuk menunjukkan kepada mereka apa yang Tuhan inginkan. Kakak berikan gambarannya begini ya. Di rumah Kit biasanya ada aturan kan? Contohnya, jika ibumu melarang untuk melompat ke tempat tidur, tetapi Kit berlari ke kamarmu dan melompat ke tempat tidur setiap malam sebelum tidur. Apakah ibumu sangat senang tentang itu? Tentu tidak. Seperti itulah Kit. Kita perlu mengingat aturan-aturan di rumah dan mematuhinya untuk menghormati orang tuamu. Sama seperti bangsa Israel, perlu diingatkan agar mematuhi hukum-hukumnya Tuhan. Kita dapat membaca aturan-aturan yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel untuk diikuti dalam hukum Taurat. 5 kitab pertama dalam Alkitab. Tetapi tahukah kalian, orang Israel tidak dapat mentaati Allah karena dosa di dalam hati mereka. Sama seperti Yosua tidak bisa menjadi pemimpin yang baik tanpa bantuan Tuhan, bangsa Israel tidak dapat mentaati Tuhan tanpa bantuan Tuhan. Seperti Allah mendorong Yosua dan berjanji untuk menyertainya sewaktu dia memimpin orang Israel ke tanah perjanjian, di mana mereka akan menang dan menemukan kelegaan. Kit juga memiliki kemenangan atas dosa dan kelegaan bagi jiwa kalian loh di dalam Yesus. Tuhan Yesus akan selalu bersama Kit dan menuntun Kit ke tanah yang dijanjikan, yaitu kerajaan Allah. Nah, kita tahu kan bagaimana kita adalah orang yang berdosa. Namun kematian dan kebangkitan Yesus menghapus dosa kita sekalian. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah juga mengutus Roh Kudus untuk pergi bersama dengan kita kemana-mana. Seperti yang dijanjikan Allah untuk pergi bersama dengan Yosua. Roh Kudus memberikan Kit kekuatan untuk mentaati Allah dan memahami Alkitab. Apakah Alkitab itu? Alkitab adalah firman Allah yang memberitahu kita apa yang benar tentang Allah, tentang diri kita sendiri, dan apa yang harus kita lakukan. Jadi, yuk mulai sekarang kita semua berani melakukan firman Tuhan ya, karena Tuhan Yesus menolong kita. Kita siap? Yes! Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran firman Tuhan hari ini. Kami diajarkan untuk mentaati firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, dan kami percaya Tuhan memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, kids, kita akan mengakhiri akan ibadah online kita. Mari bersama-sama Kak Heri akan memimpin kita semuanya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena hari ini kami boleh bersama-sama beribadah meskipun secara online. Biarlah lewat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, kami dapat melakukannya oleh karena kami ditolong oleh Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa, mengakhiri akan ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu depan. Dadah!